Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Oke, halo pendengar setia dan penyimak setia dari Kata Haki. Ketemu lagi dengan saya Lala. Kali ini kita akan membahas soal adu jiplak fitur-fitur yang ada di sosial media. Sebelumnya saya kenalin dulu yang sudah setia bersama Kata Haki, yaitu Mas Prayudi Setia Dharma. Beliau adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ya, dan Selamat sekarang sore. ya, dan sore Mas Prayudi. Ya. Oke, iya. Beliau lulus dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang kemudian dilanjutkan Master of Intellectual Property Law-nya di University of Melbourne dan sekarang lagi menempuh pendidikan doktoral di University of Newcastle. Iya, betul. Ya, beliau adalah konsultan HKI yang di atas 18 tahun gitu ya, kata Mas Prayudi kemarin, pengalamannya sudah cukup lama. Gimana kabarnya Mas Prayudi? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Gimana studi di sana, lancar? Ya, dilancar-lancarin lah, ini lagi kayak begini ya. Oke, Mas Prayudi, PPKM di sini sama di sana. Di sini sih baru turun sih ya levelnya ke level 3 dan Sekarang udah. lagi bagusan Indonesia mungkin. Oh gitu ya, di Australia benar-benar. Mudah-mudahan. Karena sih lagi lockdown lagi di sini. Ya, apalagi gitu kan ya, aktivitasnya kalau kemarin kita bahas soal streaming, selain streaming pasti main sosmed kan nih kalau lagi lockdown gini. Biar tetap keep in touch gitu ya sama dunia sekitar, update-update juga komunikasi sama orang-orang terdekat gitu. Nah, ngomongin sosmed nih Mas Prayudi. Ya. Di awal Agustus ini sebenarnya aku pribadi sih bukan ini ya, pengguna TikTok gitu yang sekarang lagi happening banget gitu. Terus tiba-tiba awal Agustus ini aku pengguna Instagram gitu. Tiba-tiba ada fitur baru nih, Reels. Terus pas aku lihat kok ini mirip banget ya sama TikTok. Bahkan beberapa konten TikTok itu pindah gitu ke Reels. Nah, mungkin sebelum deep banget bahas kira-kira boleh nggak sih fitur-fitur dari sosmed lain tuh diambil sama satu sosmed ini, apalagi Instagram kan gede banget gitu ya. Ya kalau sebelumnya story ini diambil dari Snapchat, jadi dulu aku sempat punya Snapchat terus tiba-tiba aku hapus aja gitu karena semua ada di Instagram. Terus tiba-tiba sekarang TikTok yang ada Reels. Ya. Silakan Mas Prayudi jelaskan gimana sih, dielaborasi sedikit dari segi HKI-nya tuh gimana? Apakah boleh ataukah gimana itu dari saya? Oke. Ya, baik. Selamat sore Mbak Lala dan teman-teman semua. Kalau kita bicara soal fitur media sosial ya, memang kan di era dimana media sosial ini semacam jadi sekarang tuh semacam menjadi tulang punggungnya komunikasi antar orang. Betul. Ini ya. Betul, Jadi tulang punggung komunikasi. orang tuh sekarang makin, apalagi di era pandemi sekarang, orang makin jarang ketemu langsung, kebanyakan menjalin hubungannya dengan media sosial. Ya, bahkan tidak hanya yang bersifat seperti messenger, seperti WhatsApp atau Line atau Telegram dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang orang menjalin komunikasi juga berkomunikasi melalui media-media sosial yang
fitur dasarnya bukan buat direct communication, misalnya kayak orang dari balas-balasan komen di Facebook, balas-balasan komen di Instagram gitu kan. Ya, sehingga antara satu media sosial dengan media sosial yang lain terjadi kompetisi di mana mereka saling melengkapi fitur-fitur yang mereka punya, sehingga memperbesar daya tarik appeal ke penggunanya gitu kan. Jadi membuat pengguna, kita sekarang juga itu sering amati bahwa terjadi semacam pergeseran gitu. Ini pengguna media sosial ini sepertinya sudah terkotak-kotak sebenarnya. Jadi katakanlah kalau profesional misalnya, kalau misalnya kita sebagai seorang profesional, orang kerja, aktifnya di LinkedIn misalnya kan gitu. Kalau misalnya dewasa, mungkin katakanlah di atas 25 tahun atau bahkan di atas 30 tahun tuh lebih banyak di Facebook barangkali. Lebih banyak di Facebook. Tapi kalau yang masih antara transisi dari remaja ke dewasa muda, lebih banyak main di Instagram. Iya, benar banget. Kalau yang milenial mungkin lebih banyak di TikTok dan segala macam gitu kan. Itu kan udah banyak pengotakan. Tapi kan memang masing-masing jadi nggak mau kalah nih gitu. Terlepas dari dibalik itu nanti ada akuisisi, ini dimiliki siapa, terkonsolidasi di satu ini, tapi fitur-fitur media sosial sendiri sudah semakin lengkap ya sekarang. Jadi sebenarnya kalau mau fitur yang seperti ini ada juga di nggak mesti harus di yang satu, ada juga di yang lain. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan bahwa bagaimana dari perspektif Haki terkait dengan istilahnya mungkin kalau menurut saya bukan jiplak ya, tapi bagaimana perspektif Haki mengenai suatu platform media sosial menyediakan layanan atau fitur yang menyerupai layanan atau fitur media sosial yang sudah ada sebelumnya di platform yang lain gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, kita mesti lihat dulu dari media sosial itu, kembali kita pernah bahas sepertinya mengenai aspek perlindungan haki untuk media sosial gitu. Nah, perlindungan haki untuk media sosial sendiri terlepas dari substansi atau konten yang diposting oleh pengguna gitu ya, terlepas dari konten yang diposting oleh pengguna, kalau untuk fitur media sosialnya sendiri, saya melihatnya bahwa yang namanya media sosial ini sejatinya ya, itu adalah masuk ke dalam yang namanya aplikasi atau program komputer, komputer software, platformnya ya, kita nggak bicara soal kontennya, ini platformnya gitu. Nah, platformnya itu masuknya adalah program komputer. Karena apa? Karena yang namanya platform media sosial itu didevelopnya, dibuatnya, dikembangkannya oleh developer masing-masing itu ya sebagai coding ya, sebagai source code komputer gitu. Jadi meskipun ini bukan program yang diinstal di PC gitu, tapi tetap aja ini merupakan aplikasi web-based application gitu. Intinya adalah program komputer. Nah, kalau kita telisik lagi, program komputer ini masuknya perlindungan hakinya di mana gitu. Nah, di Indonesia khususnya dan juga di hampir semua negara di dunia umumnya memperlakukan program komputer sebagai objek perlindungan hak cipta. Nah, perlindungan hak cipta. Beda misalnya, kita nggak bicara soal namanya, karena kalau nama platform
bersama atribut yang lainnya itu bisa masuk ke dalam merek. Tapi kita tidak bicara soal itu sekarang, karena kan ini kita bicara soal fitur. Ya, fitur. Ya, nah Dalamnya. fitur media sosial itu adalah, ya kembali lagi, itu adalah program komputer yang ditambahkan dalam platform media sosial oleh developernya. Dan itu masuk ke dalam perlindungan hak cipta. Gitu. Nah, bagaimana perlindungan hak cipta atas program komputer yang ada dan membentuk platform media sosial ini cakupannya melindungi fitur-fitur? Kita harus lihat di sini bahwa perlindungan hak cipta atas program komputer itu hanya melindungi, mencakup sebagaimana layaknya perlindungan hak cipta yang lain. Buat objek-objek yang lain, perlindungannya itu hanya mencakup pada ekspresi dari kode-kodenya, codingnya. Baik, kalau di istilah komputer ada yang namanya source code, ada yang namanya object code. Tapi ini murni hanya meliputi ekspresi codingnya. Ibaratnya kalau kita tarik ke analogi dengan objek pelindungan hak cipta yang lain, itu seperti film atau buku. Dia tidak melindungi ide atau konsepnya, tapi yang dilindungi adalah ekspresinya. Ekspresinya itu kalau buku ya teksnya, kalau film ya flow adegan-adegannya dan sebagainya. Kalau lagu ya melodi dengan nadanya, tapi dia tidak melindungi ide atau gagasan. Jadi kembali lagi, kalau yang dibicarakan adalah, kita bicara belum masuk ke fitur teknisnya secara detail, tapi gagasannya, misalnya idenya adalah untuk memberikan fitur supaya orang punya bisa membuat video singkat, katakan seperti itu ya, membuat video singkat dengan latar musik yang lebih gampang di-share segala macam. Itu ide, gagasan. Dan itu tidak ada perlindungan hakinya kalau untuk ide. Gitu. Jadi sebagai coding dia dilindungi, sebagai source code dia dilindungi. Tapi itu baru dilanggar kalau misalnya yang di-copy adalah codingnya. Cuman masalahnya kalau program komputer, fungsi yang sama, fitur yang sama, ide yang sama bisa diekspresikan dengan coding yang berbeda-beda. Gitu. Sama saja kalau di buku orang mau menceritakan tentang, katakanlah ada orang mau menceritakan tentang seorang mata-mata berusaha untuk menyelamatkan rahasia negaranya dari dicuri oleh mata-mata asing, kemudian terlibat perkelahian dan terlibat tempuran dengan pihak asing. Itu ide, gitu. Itu ekspresinya bisa mulai dari alurnya, plotnya, karakternya. Ada yang namanya James Bond, ada yang namanya Jason Bourne, ada yang namanya macam-macam ya, segala macam ya. Itu tidak ada perlindungan di idenya, tapi adanya di detailsnya, adanya di teksnya, adanya di ekspresinya. Sama seperti program komputer juga begitu. Idenya adalah menampilkan video singkat dengan maksud supaya orang bisa komen, bisa share dan lain sebagainya. Jadi secara ide tidak ada perlindungan, kecuali kalau di-copy si codingnya. Benar-benar di-copy gitu ya, pasti. Iya, gitu. Jadi katakanlah mungkin platform media sosial yang satu menghack source code-nya platform media yang pertama, kemudian di-copy mentah-mentah. Teman, dalam industri digital, industri coding, buat apa gitu? Karena setiap orang yang bisa coding itu gampang saja menuliskan coding berbeda tanpa harus dia mengcopy dari yang lain, meskipun ekspresinya mungkin ada beberapa yang sama. Nah, itu dari segi
cakupan perlindungan di hak ciptanya terkait dengan gagasannya atau idenya. Kemudian fitur teknisnya seperti apa, gimana gitu. Sama saja, artinya begini. Selain tidak melindungi gagasan atau tidak melindungi ide, hak cipta juga tidak melindungi functionality. Tidak melindungi fungsi gitu. Dalam perlindungan haki, fungsi ini adanya di paten. Tapi paten juga meskipun di undang-undang yang baru, di undang-undang paten yang berlaku sekarang, undang-undang nomor 13 tahun 2016 itu ada sedikit ekspansi dari perlindungan terhadap program komputer, algoritma di situ. Tapi untuk algoritma sederhana untuk coding platform media sosial tidak termasuk dalam cakupan functionality yang ada di paten gitu. Karena kan itu sekedar menuliskan dengan ekspresi yang berbeda untuk fitur yang kurang lebih sama ya, tidak ada inventiveness dari sisi teknologi di situ gitu. Nah jadi kalau dari segi fungsionalitas juga ini bukan cakupannya hak cipta dan juga tidak masuk dalam cakupannya paten, sehingga fitur ini tidak bisa kemudian diklaim bahwa media sosial yang satu menjiplak atau mencuri, kemudian serta-merta disebut melanggar haki dari media sosial yang lain karena menampilkan fitur yang sama. Nah, paling nanti dilihatnya adalah interface-nya. Artinya desain antar mukanya itu masih masuk di hak cipta tuh. Desain antar muka aplikasi gitu ya. Tapi kan yang namanya desain antar muka aplikasi juga kalau untuk aplikasi-aplikasi media sosial sudah ada dictated by, istilahnya itu dictated by function. Jadi penempatan tombol-tombol apa yang lazimnya ada, panel-panel apa saja yang lazimnya ada, dan penempatannya itu dictated by function misalnya kan. Karena kalau kita bicara soal user experience, pasti sudah ada nih acuan dari sisi user experience yang paling efektif, yang paling nyaman buat pengguna, itu peletakannya di mana gitu. Misalnya tombol recordnya di mana, pengaturan settingnya di mana gitu. Ini pun kalau sama juga nggak bisa serta-merta dibilang oh itu menjiplak ini. Ya memang dictated by function seperti itu gitu. Iya, kan bisa kita. Kan ya ruangnya juga sempit segitu kan, ya layar HP segimana sih gitu, mau nempatin di mana gitu kan. Iya benar-benar. Gitu. Paling ya mungkin bentuknya gitu. Misalnya didesain misalnya bentuknya kalau tombol recordnya seperti apa. Nah kalau sama persis baru ini sama saja seperti ini Mbak. Kita nggak usah bicara soal media sosial lah. Kita bicara soal program komputer yang konvensional seperti word processing gitu ya. Oh ya. Ya baik itu Microsoft Word atau misalnya program yang lain seperti Open Office. Iya ada WPS. Ya meskipun itu pertama itu idenya tidak bisa monopoli. Jadi Open Office itu bisa-bisa saja dia mengcoding sendiri gitu. Kemudian fitur tekniknya juga tidak bisa karena memang itu wilayahnya paten, dan paten tidak melindungi functionality di program komputer sampai pada taraf tertentu. Dan dari sisi interface juga pasti yang namanya program word processing orang butuh misalnya tombol-tombol seperti tombol-tombol bold, italics gitu kan, tombol-tombol untuk mengatur spacingnya, kemudian marginnya gitu kan, pasti selalu ada tuh tombol itu harus ada di situ gitu. Karena dan tidak bisa bilang bahwa oh ini ada tombol bold ini menyeru Microsoft Word, ya nggak bisa dibilang begitu karena memang dictated by function gitu. Iya sih, gitu, tapi kalau memang di mata orang awam kan apa yang terlihat sama tuh pasti rata-rata dianggap wah ini sama nih, wah ini gitu kan ya. Ya itu mungkin sebenarnya bukan saya sih tidak mau mengatakan itu menjiplak ya.
Mhm. Saya sih lebih mengatakan bahwa itu ada yang pionir, ada yang follower gitu. Oh ya, follower. Bahasa Ya, halusnya ada Mas pionir, itu ada ada. follower gitu. Ada yang mengekor gitu. Tapi Iya. formulanya kan tidak serta merta juga yang pionir pasti harus lebih sukses daripada yang follower. Karena kan Mhm. kembali lagi itu kan balik lagi ke urusan user experience gitu. Kalau user Iya. merasa lebih nyaman menggunakan fitur di media sosial yang A misalnya, meskipun yang Mhm. A ini fiturnya sebenarnya mengekor yang B, Oke. Mhm. ya sah-sah saja kalau kemudian fitur yang di A ini menjadi lebih banyak diikuti daripada yang B gitu kan. Ya, jadi intinya rezeki tidak tertukar gitulah ya, yang pioner Iya gitu, harus nggak mesti yang pertama harus yang punya yang juara kan. bagus. Heeh heeh heeh. Bener bener bener. Lagi-lagi suara dari user yang, menentukan nyaman atau tidak. Iya, apa konsumen adalah raja ya katanya ya. Iya Konsumen adalah raja ya. iya. Itu tadi, masalah Ya artinya fitur. dari media sosial sekalipun kan kita pengalaman juga udah sering ya Mhm melihat mhm. bahwa bagaimana Facebook kemudian dengan mudahnya menggantikan media sosial yang sudah lebih dulu ada seperti Iya, Friendster Friendster, dan iya. juga Aku MySpace sempat gitu ngalamin kan. loh tuh Friendster sama MySpace. Iya gitu. Bagaimana sekarang dan Friendster karena waktu itu masih termasuk teknologi yang baru, yang Mhm. inventif, Mhm. Friendster itu sempat punya paten. Oh iya ya, Mas, ya? Nah ini aku yang Sempat nggak tahu punya nih. paten Mungkin beberapa pas dan aku paten itu Friendster aku kemudian masih dibeli oleh Facebook. nggak mikir dia punya paten atau tidak gitu ya si Friendster ini. Jadi Iya, gimana, dan Mas? itu dibeli oleh Facebook. Oh gitu. Iya, Iya 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 iya, iya. Friendster karena patennya memang dibeli sama Facebook. Wow, Facebook ini kayaknya beli semua apa ini ya, media sosial yang benar-benar berpotensi, kayak dia udah tahu gitu kan pasarnya, orang pasti halo. menggunakan banyak dan ya itu tadi ya, makin besar dia. Oke, itu tadi dari segi, reels ya yang mungkin mengadopsi, fitur-fitur dari TikTok. Cuman kalau misalnya, filter, Halo. ya halo? 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 Suaraku hilangkah, Mas? Tadi sempat ada gangguan koneksi, Oh, oke. hilang timbul. Tapi sudah aman ini? Kayaknya ini udah, nggak tahu Udah? gangguannya di mana. Oke. Di sini masih jelas sih, suara Mas Prayudi. Oke, Ya, kita lanjut ya, Mas. gitu. Tadi itu kan fitur-fitur, video singkat gitu ya yang diadopsi, ya bilangnya apa ya, mengadopsi atau ya followers itu tadi, dari TikTok ke Instagram Reels. Kemudian, itu nggak bisa dibilang asal jiplak kalau nggak bener-bener dikopas gitu ya, coding yang tadi Iya, dibilang. maksudnya dikopas juga dikopas codingnya gitu. Mhm 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 mhm, bener Ya, bener. Iya, aku nangkepnya gitu. ya Terus bukan nggak bisa jiplak ya, karena pengertian jiplak ini rancu juga. Jiplak mhm, ini bukan saya perlu luruskan karena jiplak ini bukan terminologi hukum untuk iya, haki. Karena kalau menjiplak itu ide juga bisa menjiplak gitu kan. Ini kan mhm ini kan mhm kata umum. Kalau terminologinya tidak mengakibatkan pelanggaran haki, mhm, tidak mengakibatkan pelanggaran hak cipta atau pelanggaran haki kalau apa ya, yang di copy atau yang digandakan itu bukan bukan codingnya gitu. mhm. Jadi, Kalau kalau jiplak kata ini kan bahasa bahasa umum saja, oh itu ya bisa sah saja kita bilang menjiplak karena memang idenya menjiplak gitu. Tapi kan ide mhm, ini tidak jadi diproteksi dalam haki gitu. agak sayang sih sebenarnya ya. Tapi Iya, emang untuk apa namanya, untuk membuktikan apa ya, bahasa jiplak ide itu emang agak susah gitu kan, karena
banyak loop-nya sih Ya, kayaknya kalau dilihat. sebenarnya apa ya kalau kita bicara mengenai kenapa ide ini tidak bisa diproteksi secara haki secara umum ini memang karena kita meyakini bahwa tidak ada ide yang benar-benar 100% baru gitu. Iya, betul. Nah, Gitu. ini menyerempet nih dari, fitur-fitur yang ada di video singkat itu kan, ada semacam musik gitu, terus kemudian ada gambar pasti kan, ya itu semua kategori-kategori yang sudah disebutkan di, perlindungan hak cipta. Nah, Ya. kalau filter nih Mas Prayudi, itu masuknya kemana ya? Jadi kan, video-video singkat nih kadang ada yang, punya filter-filter tertentu gitu ya, misalnya filter make up atau filter apa namanya, Tiba-tiba ada lidah sama hidung iya, anjing gitu ya. tiba-tiba mukanya jadi Joker gitu kan, tiba-tiba Iya, jadi tokoh-tokoh tertentu. Nah, ya. ini apakah dilindungi hak ciptakah yang membuat filter atau bahkan, eee, apa ya, kayak sesuatu hal yang dijadiin filter itu yang dilindungi hak Ya ciptanya atau sebenarnya sih mhm, apa ya, baik filter gitu kan, filter yang berupa gambar ya, mhm, berupa ini, eee, itu juga juga termasuk ke dalam objek perlindungan hak cipta gitu. mhm, Bisa jadi ya bisa digolongkan berupa gambar, tapi juga saya kurang tahu ya teknisnya, bagaimana teknisnya dari sisi coding menempelkan filter itu di suatu ini, tapi itu pada intinya itu adalah objek perlindungan hak cipta. Dan masing-masing pembuat filter itu kan punya punya apa originalitas tersendiri dari di karyanya itu kan. Nah ini sebenarnya bisa kalau misalnya kita katakanlah dengan kalau filter yang serupa nggak bisa lah. Misalnya idenya gini, idenya mukanya jadi ada topengnya, misalnya jadi kayak anjing gitu. Jadi kayak gambar anjing gitu atau gambar beruang atau gambar gambar kucing gitu kan iya, betul betul, gitu itu ide tapi mhm, seperti apa gambar anjingnya seperti apa gambar kucingnya seperti apa gambarnya itu sudah masuk ke detail ekspresi. Nah ini yang jangan dijiplak gitu, oh, jangan ditiru mentah-mentah gitu. mhm 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 mhm, Karena kan yang namanya wajah ada ornamen hidung apa hewan itu bisa macam-macam variasinya kan nggak perlu kita tiru plak mhm, betul betul. Iya sih gitu kalau kan. misalnya lagi cari filter-filter tuh, misalnya kita tulis, apa, filter kucing gitu ya, itu muncul Hmm. entah yang ada tato kucing, ada yang jadi Ya, mirip kucing gitu, jadi iya. Nah, itu macam-macam. detailsnya. Detailsnya tuh dilindungi hak cipta. Oke, Ekspresinya ya. mhm Ekspresinya mhm, tuh dilindungi hak cipta. Gitu. Ada perlindungan hak ciptanya. Jadi kalau misalnya penyedia filter yang lain mau bikin yang sama seperti itu, ya jangan dibikin sama gitu. persis gitu ya, jangan Iya, ya namanya itu kan bisa macam-macam. Orang kan nggak akan melihat detail lah. mhm mhm. Gitu kan. Yang penting, wah lucu nih pakai filter muka kucing misalnya. Heeh heeh. Oh beda ya minat kucing kita, tapi kan nggak orang nggak akan yang saya maunya yang ini yang ada kumisnya jumlahnya 10 nggak, orang juga nggak akan sampai seperti itu kan ya Iya bener bener. user gitu ya Iya cuma gitu kecuali kecuali memang orangnya ngeselin banget ya mungkin iya bener, tapi nggak akan sampai ini mungkin segitulah gitu ada gitu maksudnya. ya, tapi 1 dari 1000 gitu kan. Iya gitu itu secara umum kan pakai filter kucing dong mau yang mana aja yang pakai kucing aja Bebas, yang penting kecuali kalau lucu. misalnya ada pilihan banyak oh saya ambil yang ini deh gitu. Mhm mhm. Tapi itu kan juga tidak menentukan. Misalnya gini kan, tidak ada orang yang apa sampai sedetail itu me, mengukur spesifik seperti apa. Ini mirip juga misalnya fitur kalau misalnya di Messenger tuh stiker. Ah, iya betul betul betul. Ya, Stiker. stiker itu juga itu ada hak ciptanya sebenarnya. Jadi eh stikernya sendiri ada hak ciptanya, Mhm. tapi materi asal dari stiker itu pun sebenarnya ada hak ciptanya. Jadi nggak bisa Iya, sembarangan sebenarnya kita betul. bikin. Jadi misalnya bikin stiker film gitu kan. Iya gitu. Ya, heeh.
itu si pemilik hak cipta atas film berhak itu untuk keberatan kalau misalnya katakanlah kita yang sering kan misalnya warkop gitu ya, ada stikernya mukanya almarhum Kasino atau Dono, gile lu bro gitu tulisannya gitu, gile lu bro gitu, atau jangkrik bos gitu kan, lagi gambar fotonya ditulisin jangkrik bos gitu. Itu sebenarnya di gambarnya itu ada perlindungan hak ciptanya gitu, dan si pemilik hak cipta atas film itu berhak sebenarnya untuk keberatan. Cuman pada umumnya kan ya kembali lagi yang namanya hak cipta itu kan hak. Orang mau mengeksersis hak itu kan juga pasti ngitung-ngitung juga. Iya sih, bener banget. Ya, ada kalanya itu memang diperlukan malah untuk mempopulerkan. Iya, betul. Gitu kan. Ya sudah, kadang-kadang orang juga ya sudah, tapi untuk haknya ada gitu. Jadi kalau kalau sudah dibuat stiker pun si pembuat stiker punya hak cipta atas stiker yang dia buat. Oh iya. Tapi materi yang dia gunakan untuk membuat stiker itu juga harus dia pastikan bahwa dia tidak melanggar hak orang lain gitu. Ya, namanya juga hak cipta ya. Jadi kalau mau dipermasalahkan bisa, tapi kalau misalnya malah jadi ajang promosi gitu kan. Iya gitu kan. Kalau dulu kan saya ingat banget tuh yang rajin banget tuh platform media sosial apa Line ya. Oh iya, Line. Yang awal-awal kemunculan itu Line tuh banyak sekali tuh. Ini dia tiba-tiba kemudian kerjasama dengan artis, bikin stiker-stiker khusus apa gitu. Lama-lama orang bisa bikin sendiri gitu. Nyomot foto dari internet, bikin sendiri stiker di WhatsApp gitu. Sekarang kan gitu. Sekali karena fiturnya juga tersedia dan ada satu. Nah itu sebenarnya bisa apa orangnya bisa keberatan. Tapi ya itu tadi mungkin juga orang yang berhak keberatan pun sepanjang itu nggak sifatnya melecehkan barangkali ya, atau sifatnya ini mungkin kalau misalnya ada artis dulunya artis seksi kemudian sekarang sudah berhijab misalnya, tiba-tiba foto yang zaman dia seksi dibikin lagi untuk itu mungkin bisa keberatan tuh kalau seperti itu tuh apa konsernya dia jangan tuh. Tapi kalau pada umumnya sih ya bukan berarti jadi bukan berarti jadi bebas gitu, tapi pada umumnya sih si pemilik hak tidak meributkan untuk yang trivial itu, kecuali kalau dijual. Oh ya. Kecuali kalau saya jualan gitu ya, misalnya saya penyedia aplikasi ini, mau nggak beli apa stiker-stiker warkop, stiker-stiker artis misalnya, stiker-stikernya stiker-stikernya Coki Pardede, stiker-stikernya Panji Pragiwaksono, stiker-stikernya siapa gitu. Tapi saya nggak minta izin, tapi saya jualan gitu. Nah, itu pasti akan karena kan komersial. Kalau tidak komersial, saya rasa yang punya juga ya udah ini namanya penggemar gitu kan. Iya benar. Untuk kepentingan komersial tuh. Iya. Oke, mungkin apa namanya? Bisa kita recap lagi, Mas Brayudi. Jadi dari awal soal istilah menjiplak gitu ya, bisa kita ulang sedikit lagi untuk menutup sesi pada sore hari ini, sikat akhir. Jadi memang kita menyadari bahwa yang namanya saling menjiplak, saling mengekor, saling mengikuti terkait fitur-fitur media sosial ini udah menjadi sesuatu yang lazim ya. Tapi apakah kemudian aktivitas tersebut mengakibatkan pelanggaran hak cipta? Itu tidak serta-merta demikian, khususnya karena memang kita harus lihat bahwa media sosial itu sejatinya dia adalah program komputer dilindungi sebagai hak cipta yang hanya melindungi ekspresi dan tidak melindungi ide, sehingga manakala satu platform menyediakan fitur yang sama dengan atau serupa dengan platform yang lebih dulu menyediakan, sepanjang platform yang disediakan belakangan itu tidak
berasal dari coding atau program komputer yang serta-merta di copy paste atau digandakan dari fitur yang lebih dulu, platform yang lebih dahulu menggunakan, itu tidak mengakibatkan pelanggaran hak cipta. Gitu. Paling itu aja, Mbak. Oke. Rezeki ada yang ngatur sekali lagi. Ya, rezeki ada yang ngatur lah, itu sudah ada. Oke, terima kasih banyak Mas Prayudi atas waktunya untuk mengisi sesi untuk tema adu jiplak pada fitur media sosial ini gitu ya. Mulai dari video singkat hingga tadi sampai filter-filternya pun sudah dibahas di sini. Siap. Ya, jangan lupa simak terus Kata Haki selanjutnya dan juga bisa kunjungi di cekhki.id untuk ilmu-ilmu pengetahuan seputar HKI dan juga bisa berkonsultasi di situ. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Prayudi. Sampai jumpa di Kata Haki selanjutnya. Terima kasih.